Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Amalia Hairina dengan NIM 2021 1770061 Psikologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang resuman wawancara. Yang pertama, ada pengertian wawancara, yaitu wawancara merupakan suatu proses komunikasi diadik dengan suatu tujuan dan maksud yang serius yang dirancang untuk pertukaran perilaku dan melibatkan proses tanya jawab. Yang dimaksud diadik di sini adalah interview atau wawancara interaksi antara dua pihak, individu ke individu. Tidak lebih dari dua pihak, yaitu interviewer, pewawancara, dan interviewee, orang yang diwawancarai. Keterampilan yang harus dimiliki seorang pewawancara. 1. Mendengarkan. Menjadi pendengar yang baik berarti harus mendengarkan dan dapat memberikan perhatian penuh pada klien. Perhatian pada apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana mengatakannya. 2. Mengobservasi suara dan pembicaraan atau ucapan, di antaranya intensitas suara, kecepatan pembicaraan, dan kelancaran berbicara. 3. Mengobservasi bahasa nonverbal perilaku. Pesan-pesan nonverbal dapat memperkuat dan memverifikasi pesan-pesan verbal seseorang. Menekankan pesan verbal, pesan-pesan nonverbal mungkin menggantikan pesan-pesan verbal. Bentuk-bentuk wawancara ada 7, yaitu yang pertama, information giving, misalnya orientasi, seperti pemberian instruksi pekerjaan. Yang kedua, ada information gathering, interview research, misalnya investigasi pada perusahaan asuransi, berhubungan dengan medis, misalnya psikolog dan psikiater. Yang ketiga, ada seleksi, meliputi screening, seleksi awal, determinasi, penentuan, misalnya menentukan gaji atau penempatan karyawan. Yang keempat, ada wawancara untuk masalah perilaku pada viewee, antara lain evaluasi, review, penilaian atau correction. Yang kelima, ada problem yang ada pada interviewer, seperti menerima komplain, menerima saran, atau menjawab pertanyaan yang sifatnya khusus. Yang keenam, ada problem solving, adanya sharing problem secara timbal balik dan pemberian saran. Yang ketujuh dan yang terakhir, ada persuasi. Pada saat penjualan jasa dan produk, kuasi komersial selling, penerimaan anggota member. Terdapat model pendekatan dalam wawancara. Yang pertama, ada direct interview. Kelebihannya mudah dipelajari, tetapi memerlukan waktu yang lebih sedikit. Kekurangannya tidak fleksibel, terbatas dalam variasi dan kedalaman mengenai topik. Non-direct interview, kelebihannya interviewer lebih fleksibel dalam mengajukan pertanyaan, memberikan kesempatan yang luas untuk menggali lebih dalam mengenai suatu topik. Kekurangannya memakan banyak waktu dan membutuhkan kepekaan kepada interviewee atau interviewer yang sensitif. Tahap-tahap dalam wawancara. Yang pertama, ada opening. Biasanya dilakukan dengan menyimpulkan masalah, menjelaskan timbulnya masalah, sebutkan manfaat keterlibatan interviewee dalam proses wawancara. Contohnya, terima kasih atas kesediaan saudara untuk terlibat dalam proses praktikum wawancara ini. Saya berharap proses wawancara ini tidak hanya bermanfaat bagi saya pribadi, tetapi juga bagi Anda sebagai gambaran jika nantinya Anda akan melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Selanjutnya, ada meminta saran dan bantuan. Selanjutnya, ada mengarahkan pembicaraan yang berhubungan dengan posisi dan hal-hal yang diketahui interviewee atau isu tertentu. Kemudian, ada meminta waktu secara spesifik. Dan yang terakhir, ada bertanya. Selain itu, tahap opening juga disertai dengan observasi nonverbal, sopan santun dan etika interviewee akan mempengaruhi kesan pertama yang dibangun. Misalnya, etika memasuki ruangan dalam wawancara, atau etika berhadapan dengan lawan bicara. Kemudian ada kontak mata, penampilan, berjabat tangan, dan yang terakhir ada sentuhan. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama, ada wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Kelemahannya bila suasana hubungan antara pewawancara dan yang diwawancarai terlalu formal, jalannya wawancara akan tampak kaku.
Kelebihannya, pemecah problem akan lebih mudah diselesaikan. Wawancara tidak terpimpin, yaitu proses wawancara di mana interviewer tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok persoalan dari fokus penelitian dan interviewee. Kelemahannya adalah memerlukan waktu yang lama. Proses wawancara, kita harus paham bahwa umumnya orang-orang akan mau terlibat jika dia telah diberi informasi lebih dahulu mengenai apa yang diharapkan dan apa yang ingin dicapai, maksud dan tujuannya. Orang bersedia aktif dalam interview jika seorang tersebut tertarik pada subjek materinya. Orang mungkin akan termotivasi jika diberi reward, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Orang mungkin akan termotivasi dalam wawancara jika diperlukan sebagai pribadi yang penting. Selanjutnya ada feedback, dan yang terakhir ada listening. Situasi dalam wawancara. Faktor-faktor yang mempengaruhi situasi dalam wawancara yaitu faktor situasional, waktu, persepsi terhadap situasi, dan menciptakan suasana yang terbaik. Yang terakhir ada anamnesa. Anamnesa adalah riwayat keluhan subjek. Anamnesa dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Dengan cara bertanya secara sistematis, maka kita dapat mengetahui diri klien dalam waktu yang singkat. Macam-macam anamnesa, yaitu yang pertama ada auto anamnesa, yaitu tanya jawab yang dilakukan dengan klien. Yang kedua ada hetero anamnesa, tanya jawab yang dilakukan dengan keluarga atau orang yang dekat dengan klien. Tujuan dari anamnesa adalah untuk mendapatkan keterangan sebanyak-banyaknya mengenai hal-hal yang relevan yang dapat membantu klien. Sasaran dari pertanyaan anamnesa adalah sejak berapa lama gangguan tersebut diderita, bagaimana gejalanya, dan apakah ada gejala lain. Kemudian ada poin-poin pertanyaan anamnesa, yaitu posisi dalam keluarga, latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikan.